Bayangkan, kau datang dengan penuh senyum, menghadiri pernikahan sahabat yang kau anggap seperti saudara sendiri. Kau siapkan gaun terbaikmu, niatmu tulus untuk berbagi kebahagiaan. Namun, saat pintu terbuka, dunia seakan berhenti berputar. Karena pengantin pria yang berdiri di pelaminan adalah suamimu sendiri. Di depan ratusan undangan, ia merangkul wanita lain dengan penuh cinta, meninggalkanmu dalam pengkhianatan yang tak terbayangkan. Inilah kisah air mata yang berubah menjadi api kebangkitan. Terkejut saat hadiri pernikahan teman, pengantin pria ternyata suamiku sendiri. Siapkan hati kalian, karena kisah ini akan mengguncang batin, membuka mata bahwa pengkhianatan bisa menjadi awal dari kemenangan. Hari itu aku menerima sebuah undangan pernikahan dari sahabat lamaku, Rani. Sudah lama kami tak bertemu, sehingga saat mendapat kabar ia akan menikah, hatiku dipenuhi rasa bahagia sekaligus penasaran. Undangan itu dicetak mewah, dengan tinta emas, menyebut nama, Rani dan Arya. Aku tidak terlalu memperhatikan detail nama pengantin pria, karena pikiranku hanya terfokus pada betapa bahagianya Rani akhirnya menemukan pasangan hidup. Aku pun memutuskan untuk hadir, mengenakan gaun terbaikku, karena ingin memberikan dukungan sepenuh hati untuk sahabatku. Namun jauh di lubuk hati, aku merasakan keganjilan. Suamiku, Arga, bersikap aneh sejak beberapa minggu terakhir. Ia sering pulang larut malam, memberikan alasan pekerjaan yang menumpuk, dan bahkan beberapa kali menghindari percakapan denganku. Meski begitu, aku mencoba menyingkirkan rasa curiga itu, karena aku percaya pernikahan kami baik-baik saja. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang akan aku temui di pesta pernikahan sahabatku nanti dengan pikiran buruk tentang rumah tanggaku sendiri. Hari pesta tiba. Aku berdiri di depan cermin, merapikan gaun biru muda yang melekat indah di tubuhku. Aku ingin terlihat menawan, tidak hanya sebagai undangan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan pada sahabatku yang akan memulai hidup baru. Dengan senyum di wajahku, aku melangkah keluar rumah, tidak menyadari bahwa langkahku menuju pesta itu akan membuka kenyataan pahit yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Gedung tempat resepsi berlangsung tampak begitu megah, dihiasi dengan bunga segar dan lampu kristal yang berkilauan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, menyalami satu sama lain, dan memuji betapa indahnya pesta malam itu. Aku pun ikut berbaur, menyapa beberapa teman lama, dan tak henti-hentinya memuji dekorasi yang menawan. Semua terasa sempurna, seakan pesta ini memang disiapkan untuk dikenang sepanjang hidup. Aku duduk di kursi tamu bagian depan, cukup dekat dengan pelaminan. Suasana riuh rendah penuh tawa membuatku sedikit lupa dengan perasaan aneh yang sejak tadi mengusik hatiku. Aku mencoba fokus, menanti dengan sabar momen paling sakral, ketika kedua pengantin memasuki ruangan dengan pakaian indah mereka. Saat itu, aku bahkan sempat bercanda dengan teman di sampingku bahwa aku sudah tidak sabar melihat wajah bahagia Rani berdampingan dengan suaminya. Ketika MC mulai berbicara, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada pintu utama yang perlahan terbuka. Musik romantis mengalun, dan aku merasakan bulu kuduku berdiri tanpa alasan jelas. Seakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sebentar lagi akan mengubah hidupku. Aku menatap dengan mata berbinar, tidak menyangka kejutan yang akan datang bukanlah kebahagiaan untuk sahabatku, melainkan mimpi buruk bagiku sendiri. Detik itu, mataku terbelalak. Pengantin pria yang berjalan berdampingan dengan Rani bukanlah orang asing. Itu adalah Arga, suamiku sendiri. Lengkap dengan jas hitam elegan, senyum menawan, dan tatapan penuh cinta yang ia arahkan pada wanita di sampingnya. Lututku terasa lemas, nafasku tercekat, dan aku hampir tidak percaya dengan apa yang sedang aku lihat. Bagaimana mungkin lelaki yang setiap malam tidur di sampingku kini berjalan sebagai mempelai untuk sahabatku sendiri? Jantungku berdegup kencang, seakan ingin meledak keluar dari dadaku. Semua suara di sekeliling seakan memudar, berganti dengan dengungan nyaring yang menusuk telinga. Aku ingin berdiri, ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini.
Namun tubuhku terpaku di kursi, tak mampu bergerak. Aku hanya bisa menatap, dengan mata berkaca-kaca, melihat suamiku menggenggam tangan Rani dengan penuh kelembutan, seolah aku tak pernah ada dalam hidupnya. Para tamu bersorak gembira, bertepuk tangan menyambut pasangan pengantin yang baru saja memasuki ruangan. Tidak ada yang tahu luka yang sedang merobek hatiku. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik pesta megah ini, ada seorang istri yang dikhianati di depan mata banyak orang. Aku menggenggam erat undangan di tanganku, dan baru kali itu aku menyadari, nama Arya di undangan bukanlah kesalahan cetak, melainkan kebohongan besar yang dengan sengaja disusun untuk menutupi pengkhianatan ini. Gedung tempat resepsi berlangsung tampak begitu megah, dihiasi dengan bunga segar dan lampu kristal yang berkilauan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, menyalami satu sama lain, dan memuji betapa indahnya pesta malam itu. Aku pun ikut berbaur, menyapa beberapa teman lama, dan tak henti-hentinya memuji dekorasi yang menawan. Semua terasa sempurna, seakan pesta ini memang disiapkan untuk dikenang sepanjang hidup. Aku duduk di kursi tamu bagian depan, cukup dekat dengan pelaminan. Suasana riuh rendah penuh tawa membuatku sedikit lupa dengan perasaan aneh yang sejak tadi mengusik hatiku. Aku mencoba fokus, menanti dengan sabar momen paling sakral, ketika kedua pengantin memasuki ruangan dengan pakaian indah mereka. Saat itu, aku bahkan sempat bercanda dengan teman di sampingku bahwa aku sudah tidak sabar melihat wajah bahagia Rani berdampingan dengan suaminya. Ketika MC mulai berbicara, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada pintu utama yang perlahan terbuka. Musik romantis mengalun, dan aku merasakan bulu kuduku berdiri tanpa alasan jelas. Seakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sebentar lagi akan mengubah hidupku. Aku menatap dengan mata berbinar, tidak menyangka kejutan yang akan datang bukanlah kebahagiaan untuk sahabatku, melainkan mimpi buruk bagiku sendiri. Detik itu, mataku terbelalak. Pengantin pria yang berjalan berdampingan dengan Rani bukanlah orang asing. Itu adalah Arga, suamiku sendiri. Lengkap dengan jas hitam elegan, senyum menawan, dan tatapan penuh cinta yang ia arahkan pada wanita di sampingnya. Lututku terasa lemas, nafasku tercekat, dan aku hampir tidak percaya dengan apa yang sedang aku lihat. Bagaimana mungkin lelaki yang setiap malam tidur di sampingku kini berjalan sebagai mempelai untuk sahabatku sendiri? Jantungku berdegup kencang, seakan ingin meledak keluar dari dadaku. Semua suara di sekeliling seakan memudar, berganti dengan dengungan nyaring yang menusuk telinga. Aku ingin berdiri, ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Namun tubuhku terpaku di kursi, tak mampu bergerak. Aku hanya bisa menatap, dengan mata berkaca-kaca, melihat suamiku menggenggam tangan Rani dengan penuh kelembutan, seolah aku tak pernah ada dalam hidupnya. Para tamu bersorak gembira, bertepuk tangan menyambut pasangan pengantin yang baru saja memasuki ruangan. Tidak ada yang tahu luka yang sedang merobek hatiku. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik pesta megah ini, ada seorang istri yang dikhianati di depan mata banyak orang. Aku menggenggam erat undangan di tanganku, dan baru kali itu aku menyadari, nama Arya di undangan bukanlah kesalahan cetak, melainkan kebohongan besar yang dengan sengaja disusun untuk menutupi pengkhianatan ini. Aku berusaha menenangkan diriku, meski seluruh tubuhku gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan, namun aku cepat-cepat menghapusnya agar tidak ada yang menyadari. Pikiranku kacau, hatiku hancur, dan kepercayaan yang selama ini kubangun bersama Arga runtuh begitu saja di depan mata. Ia bahkan tidak peduli, tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Baginya, seakan aku hanya tamu asing di pesta yang seharusnya membuatku ikut bahagia. Aku berdiri perlahan, mencoba melangkah pergi dari ruangan itu. Namun langkahku terhenti saat Rani menatap ke arahku dari pelaminan. Senyum kemenangan terpampang jelas di wajahnya, seolah ingin menunjukkan bahwa aku hanyalah pecundang dalam permainan ini. Pandangan matanya menusuk, membuatku merasa terhina berkali-kali lipat. Bagaimana mungkin sahabat yang dulu berbagi rahasia denganku,
kini merebut lelaki yang kucintai. Aku hampir berteriak, hampir mengungkapkan semuanya di hadapan tamu. Namun tiba-tiba aku sadar, jika aku melakukan itu, aku akan semakin dipermalukan. Aku harus menahan diri. Aku harus menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari pengkhianatan ini. Dengan dada bergetar, aku kembali duduk, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah prosesi resepsi berjalan, aku mulai mendengar bisik-bisik dari beberapa tamu di sekitarku. Rupanya, sebagian dari mereka sudah mengetahui hubungan Arga dan Rani sejak lama. Mereka hanya menunggu waktu kapan hubungan itu akan diresmikan. Dadaku terasa semakin sesak, karena itu berarti aku adalah satu-satunya orang yang dibutakan dengan kebohongan ini. Aku mengingat kembali malam-malam saat Arga pulang terlambat. Aku mengingat alasan-alasan pekerjaan, rapat mendadak, hingga ponsel yang sering ia matikan tanpa penjelasan. Semua potongan teka-teki kini tersusun dengan jelas, ternyata aku hanya dibohongi, diperalat, dan dijadikan istri cadangan yang tidak pernah benar-benar ia cintai. Namun di balik kepedihan itu, aku merasakan percikan amarah yang membakar. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh terus-menerus menjadi korban. Aku tahu, Arga menikah dengan Rani bukan hanya karena cinta terlarang mereka, melainkan juga karena ambisi dan harta. Dan disitulah aku akan menyerang mereka. Malam itu, setelah pulang dari pesta, aku duduk di ruang tamu rumahku. Semua foto pernikahan yang terpajang menatapku dengan ironi. Aku menangis sejadi-jadinya, tetapi setelah tangis itu reda, aku menemukan ketegasan dalam hatiku. Aku bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa meratapi nasib. Aku akan bangkit, dan mereka akan menyesali pengkhianatan ini. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu semua aset rumah tangga kami atas nama siapa. Aku tahu tabungan, saham, dan usaha kecil yang selama ini dikelola Arga tidak akan bisa berjalan tanpa tanda tanganku. Selama ini, ia meremehkanku, menganggap aku hanya istri rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Namun kenyataannya, aku adalah kunci dari semua kekayaan yang ia banggakan. Dengan hati-hati, aku mulai menarik satu persatu aset dari bawah kendalinya. Aku menjual saham, memindahkan tabungan, dan menutup semua akses yang bisa ia gunakan. Semua kulakukan dengan rapi, tanpa meninggalkan celah. Aku tidak akan menghancurkannya dengan teriakan atau amarah, melainkan dengan membuatnya kehilangan segalanya yang ia cintai selain wanita itu. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, kabar buruk mulai menghantam rumah tangga baru Arga dan Rani. Usaha yang ia kelola tiba-tiba bangkrut, rekeningnya kosong, dan aset yang ia banggakan raib begitu saja. Rani, yang terbiasa hidup mewah, mulai mengeluh. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai pernikahan mereka, hingga akhirnya gosip perselingkuhan itu menjadi bahan ejekan di lingkungan sosial mereka. Sementara itu, aku hidup dengan tenang. Dengan aset yang sudah kumanfaatkan, aku membuka bisnis kecil yang segera berkembang pesat. Aku tidak hanya bertahan, tapi juga maju lebih jauh daripada sebelumnya. Para tamu yang dulu hadir di pesta itu mulai membicarakan betapa kuatnya aku menghadapi semua ini. Mereka heran bagaimana aku bisa bangkit secepat itu, tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun. Arga, di sisi lain, kehilangan segalanya. Ia bahkan mencoba mendatangiku, berharap aku mau membantunya bangkit kembali. Tapi aku hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi belas kasihan. Apa yang ia tabur, kini ia tuai. Hari itu aku berdiri di depan toko baruku yang semakin ramai pembeli. Senyum puas menghiasi wajahku. Aku telah melewati badai paling besar dalam hidupku, dan kini aku berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Aku bukan lagi wanita yang menangis di sudut pesta, melainkan wanita yang mampu menunjukkan bahwa harga diri jauh lebih berharga dari cinta palsu. Suatu ketika, aku kembali bertemu Rani di sebuah pasar. Ia tampak lusuh, dengan wajah penuh amarah dan kelelahan. Ia menatapku dengan benci, seolah aku yang merenggut kebahagiaannya. Namun aku hanya tersenyum,
memberikan senyum yang dulu tak mampu kulakukan di pesta pernikahannya. Senyum seorang pemenang. Kini aku mengerti bahwa pengkhianatan bukanlah akhir. Justru itu adalah awal dari kebangkitan. Dan di hadapan semua orang, aku membuktikan bahwa ketika suamiku menceraikan aku secara tidak hormat, aku justru menemukan kehormatanku sendiri. Dan itulah balasan paling manis ketika dunia melihat bahwa aku yang tersenyum terakhir. Di hadapan pesta megah, ia dihancurkan. Di depan ratusan undangan, ia dipermalukan. Tapi siapa sangka, dari pengkhianatan itulah lahir kekuatan yang tak pernah ia sadari. Suami dan sahabat yang mengkhianatinya, kini hidup dalam penyesalan dan kehinaan. Sementara ia, berdiri gagah, dengan harga diri dan keberanian yang membuat semua terdiam. Inilah balasan paling manis ketika air mata berganti menjadi senyum terakhir. Karena ingatlah, roda kehidupan selalu berputar. Dan siapa yang menanam luka, pasti akan menuai derita. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena kisah penuh air mata dan kekuatan seperti ini masih akan berlanjut.